Waktu kita menjadi saksi, nah di situ mujizat tanda heran Tuhan kasih itu barang biasa. Pasti itu gampang. Tapi harus siap menerima kuasa, bukan hanya untuk menikmati, tetapi siap untuk melayani. Mungkin antar Bapak dulu kan? Silakan. 1-2 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Silakan. Tidak apa-apa, jangan terlalu ramai supaya jangan terlalu udara tutup ya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus. Silakan angkat Bapak. Dalam nama Yesus Kristus. Semua duduk diam aja ya. Supaya jangan. Ya, bawa aja. Permisi. Tidak apa-apa, bawa ke pastori aja. Di tempat lain lagi, KKR mau mulai, teman saya mati. Bukan sakit, tadi masih mending, mati. Obat tadi masih mending. Teman saya mati. Karena tempat di mana kami nginap, rumah jemaat, itu rumah mantan suanggi yang sekarang menjadi persekutuan doa. Kami sudah rasa sejak kami mandi siap-siap, kok ada lari-lari di atas. Langsung dia bilang begini, Bapak mohon maaf ya, memang begitu karena kawan-kawan lama saya paling tidak suka saya. Kawan lama siapa? Sesama suanggi, sesama tukang santai. Itu memang fakta, kayak orang di atas atap rumah. Tiba-tiba kawan saya putus napas. Wah, ini udah mau jam khotbah ini. Saya pegang nadi hidung semua, napas putus betul-betul. Namanya Denny, sekarang hidup. Tapi tim itu tim kami, orang-orang sederhana. Saya juga waktu itu baru mahasiswa teologi semester berapa, pendoa ibu rumah tangga biasa. Tapi ibu-ibu rumah tangga yang percaya Yesus dipenuhi oleh kuasa Roh. Mereka doa-doa setengah jam sampai 45 menit hidup. Pas hidup tuh saya hantam itu suanggi-suanggi semua. Kau boleh ada kuasa, Yesus yang aku sembah, Dia Allah yang maha kuasa. Shalom, puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk ada di tengah Bapak Ibu jemaat sekalian. Terima kasih Bapak Gembala dan tim. Saya bersyukur teman saya Bang Jo atau Pastor Johannes yang telah mengatur pelayanan ini sehingga saya bisa ada di Pomala. Ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya ada di kota Kendari dari hari Kamis. Itu pertama ada KKR Pemuda Gereja Gap Sultra, seklasis Kendari dan Konawe Utara. Lalu ada seminar dengan PKB Gap Sultra, itu tanya jawab dari pagi jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Tanya jawab aja, tanya jawab Alkitab segala macam, dan luar biasa. Begitu juga dengan kaum muda. Lalu pimpin ibadah raya di Gap Sultra 1, 2, dan 3. Puncaknya adalah perayaan, dan saya bersyukur hari ini
saya ada di GPDI Kalvari Dawi-Dawi. Ini semua anugerah Tuhan. Saya memang bermitra dengan gereja manapun, sepanjang kita berdiri atas firman Allah, kita berdiri atas kebenaran Tuhan. Engkau saudaraku dan engkau saudariku, kita keluarga dalam Tuhan. Amin. Ku tak pandang dari gereja mana. Sudah saatnya orang Kristen di Indonesia kita bersatu dan kita percaya dalam kesatuan hati orang percaya. Roh Tuhan bekerja memulihkan bangsa tercinta. Amin. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rotendao. Saya sendiri dari Gereja Sidang Jemaat Allah, anggota PGI, salah satu gereja karismatik Pentakosta juga. Dan saya mengucap syukur kalau khusus GPDI, saya kemana-mana selalu diterima oleh teman-teman dari gereja Pentakosta di Indonesia. Kemarin di Palu di GPDI, di Biak di GPDI, di Tembagapura di GPDI, ya bahkan sampai di Amerika juga GPDI menyambut, welcome sekali dengan kami hamba-hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, kemitraan kami terjaga kuat karena Roh Kudus bekerja luar biasa. Darah Yesus mengikat kita semua. Sekalipun ada yang darah Sulawesi, ada yang darah NTT, darah Jawa, darah Papua, tapi dalam darah Yesus kita bersaudara. Amin. Haleluya. Saya menggembalakan satu gereja di Kota Kupang, namanya Amazing Grace, dari AOG atau Assembly of God itu. Lalu nama gereja kami Amazing Grace, tapi ada tambahan sedikit, yaitu bengkel orang berdosa. Karena bagi saya gereja bukan tempat kumpulnya malaikat-malaikat, tapi gereja tempat kumpulnya orang-orang berdosa yang sudah terima Yesus, tapi terus menerus dibaharui dari waktu ke waktu, supaya semakin hari kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sebagai nats pembuka, mari kita baca ini ayat bersama-sama. 1 Korintus 4 ayat 20. Saya harap ada di layar supaya kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Kuasa di sini sudah pasti bicara tentang kuasa dari sang penguasa dunia akhirat. Siapa lagi kalau bukan Dia? Name above all names, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, yang sebelum terangkat ke sorga, bahkan sebelum Dia memberikan amanat agung, Dia telah berkata di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18. Yesus berkata apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Amin. Maka Yesus itu penguasa dunia akhirat. Tolong buka dulu, itu Matius 28 ayat 18. Saya harap pemain ayatnya agak cepat, bisa kan? Bisa ya? Sama-sama, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Haleluya. Maka kita menyembah Yesus, kita menyembah pribadi yang luar biasa, penguasa dunia akhirat. Dalam sebuah video pendek saya di YouTube, saya berkata bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga, bukan salah satu jalan. Lalu ada seorang komentar dan berkata, iya, Dia hanya jalan tapi bukan tujuan. Saya bilang, kau keliru. Dia jalan sekaligus tujuan. Amin. Karena Dia berkata, aku dan Bapa satu.
Tujuan kita itu sorga. Dalam sorga itu ada kehidupan kekal, dan dia memproklamirkan dirinya dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sedangkan di bagian tadi dia bilang semua kuasa itu telah diberikan kepada dia. Amin. Bagi yang menerima dia, diberkatilah Anda. Tapi bagi yang menolak dia, Filipi mengatakan bahwa suatu saat nanti setiap lutut akan bertelut. Amin. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku itu. Sebenarnya ada dua kelompok nanti di akhir zaman itu. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang sudah menerima dia. Anda dan saya menerima dia, kita akan berlutut dan mengaku dengan penuh kecintaan, penuh kekaguman, penuh kepuasan, karena penantian kita selama ini, jeripayah kita selama ini tidak ada yang sia-sia. Amin. Tapi mereka yang maki-maki dia, lalu secara sengaja menolak dia dan menganggap dia hanya manusia biasa, menganggap dia hanya nabi biasa, pada waktu itu mereka tetap berlutut dan mengaku sekalipun terpaksa. Ulang saudara-saudara, mereka tetap berlutut mengaku sekalipun terpaksa, dan setelah mereka berlutut dan mengaku, dibuang ke neraka. Karena segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi, semua takluk kepada dia. Itu ayat bicara tentang waktu itu Yesus datang. Orang-orang yang tolak dia, yang acuh tak acuh, yang buang-buang waktu, yang tidak segera mengambil keputusan, pada waktu itu mau nggak mau berlutut. Karena dia datang dalam segala kemuliaannya. Dia datang diiringi oleh malaikat-malaikat kudus, oleh orang-orang kudus. Maka mereka akan tersungkur dan tak berdaya, mau tidak mau berlutut, terpaksa. Makanya diberkatilah Bapak Ibu yang hari ini hadir tanpa keterpaksaan, hadir dengan sukacita. Amin. Hadir karena lapar dan haus akan hadirat Tuhan, hadir karena lapar dan haus akan firman-Nya, hadir karena lapar dan haus akan kuasanya yang dahsyat. Amin. Lapar dan haus itu manifestasinya jelas. Cari. Kami dari Kendari harusnya biasa 4 jam kalau jalan santai toh, tapi kita 3 jam setengah. Di tengah jalan lapar, manifestasinya apa? Cari apa? Warung, restoran. Pak Johannes tanya, mau makan apa Pak? Sop-sop aja deh. Maka kita carilah coto Makassar, ya toh? Manifestasi lapar cari, haus cari. Amin. Yang berbahagia itu orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yang manifestasinya adalah mencari-cari. Mencari ini butuh kerinduan yang besar, bukan rindu biasa. Ada rindu biasa, ada rindu luar biasa. Kalau rindu biasa, ada dia ikut, tidak ada dia tidak cari. Itu namanya rindu biasa. Ya kalau bapak-bapak yang rindu biasa sama istrinya, ada syukur, tidak ada urusan amat. Itu rindu biasa. Benar ini, benar ini. Saudara yang pacaran, kalau dia ada Anda rindu, ya syukur dia ada. Dia tidak ada, Anda tidak cek, tidak telepon, tidak WhatsApp, tidak video call. Itu namanya rindu biasa. Bahkan mungkin bisa disebut rindu munafik. Oh ya bisa aja. Tapi kalau rindu luar biasa, ada kita sukacita, tidak ada kita cari sampai dapat. Amin. Itu namanya rindu luar biasa. Orang yang pacaran atau jatuh cinta paling tahu lah. Iya, coba buka tuh di di Kidung Agung pasal 3 mulai ayat 1 sebagai pembanding aja ya. Kidung Agung pasal 3 mulai ayat 1, ini tentang orang yang sedang jatuh cinta, rindu, kangen. Ya cari. Cari, kalau tidak ketemu berhenti. Tidak, cari terus sampai ketemu. Perhatikan ayat ini.
di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku, ku cari. Belum, masih satu. Mentang-mentang cari langsung pindah ya. Ulang ya. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku, ku cari tetapi tak kutemui dia. Lalu berhenti sampai situ. Lanjut dong ayat 2. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, seluruh Pomala dia cari sampai Kolaka, kalau bisa sampai Kendari, kalau bisa menyeberang dengan kapal ke Makassar dia pergi. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia, jantung hatiku ku cari tetapi tak kutemui dia. Lalu berhenti? Tidak, cari terus. Lanjut. Aku ditemui peronda-peronda kota, apakah kamu melihat jantung hatiku? Lalu ayat 4 berkata, saudara-saudara, baru saja aku meninggalkan mereka, ku temui jantung hatiku, ku pegang dan tak ku lepaskan dia, sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Sebenarnya kalau studi seputaran kitab Kidung Agung, itu penggambaran hubungan Allah dengan umatnya, saudara-saudara. Jadi kalau umat yang benar-benar rindu, dia akan cari Tuhan. Amin. Yesus cari kita sampai ketemu. Alkitab berkata kalau ada 100 domba, yang 99 aman, tapi yang satu tersesat, dia tinggalkan yang 99 dan dia cari itu satu sampai dia dapat. Dia gendong, dia peluk, dia pulang, bawa domba tersesat itu dengan penuh sukacita. Amin. Dan Yesus sudah melakukan itu bagi kita. Amin. Di Golgota dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Makanya di bagian lain ketika Yesus datang kumpul nimbrung sama orang-orang berdosa, waduh, Farisi mulai protes. Masa hamba Tuhan katanya nabi, rabi hebat, orang kudus, rohaniwan, tokoh agama besar, tapi duduk nimbrung sama penjahat-penjahat, orang-orang kotor, pemungut-pemungut cukai. Kalau rohaniwan hati Farisi begitu ya, dia pikir gereja ini kita hanya cari orang-orang benar. Salah. Gereja itu kan dari gelap menuju terang yang ajaib. Kemarin di GPDI di Palu saya ngomong ini, di kota Palu, Jalan Gajah Mada. Itu salah satu GPDI terbesar di kota Palu. Dan tampung hampir mirip-mirip begini, dia mungkin 1000-an. Saya bilang gereja itu dari gelap menuju terang yang ajaib. Sudah diterang, jangan terang ngumpul sama terang terus. Itu namanya bawa senter neon. Saudara kasih nyala atau senter di HP itu, saudara kasih nyala, bawa kasih nyala di neon. Dia tidak butuh itu cahaya, gelap yang butuh itu cahaya. Amin. Jadi kalau sudah ada di terang, bawa pelitamu, bawa lilinmu, bawa sentermu bagi yang gelap. Ada rohaniwan tidak ngerti itu. Makanya mereka ngotot protes Tuhan Yesus ketika Yesus datang makan di rumah Matius itu loh, saudara-saudara. Dalam Matius pasal 9 mulai ayat 9. Saudara lihat ayat-ayat ini. Dikatakan di sana Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Dan kemudian ayat selanjutnya, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Lalu apa yang terjadi?
Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Mereka punya mau kalau hamba Tuhan duduk sesama hamba Tuhan aja. Dan Farisi itu paling sombong rohani, merasa diri paling layak ada di rumah Allah, merasa diri paling layak berdoa kepada Allah, paling rasa diri layak memanggil Allah sebagai Bapa, sedangkan yang lain tidak boleh. Ini jelas tidak dibenarkan. Tapi saya bersyukur ya, di Pomala tadi kita maju, pendeta-pendeta semua itu dari organisasi semua, ibu ya. Tadi yang maju nyanyi tadi dari berbagai denominasi. Wow, itu keren banget. Sebab saya lihat ada hamba-hamba Tuhan juga kelihatan Farisi. Manifestasi Farisi salah satunya apa? Dia hanya mau bergaul sama satu sinodenya dia. Di luar sinodenya dia pikir tidak layak. Tapi diberkatilah gereja GPDI di seluruh Indonesia yang dipakai Tuhan jadi berkat, bukan hanya untuk sesama GPDI, jadi berkat untuk seluruh Indonesia, siapapun dia. Rumah ini rumah Tuhan, amin. Siapapun boleh datang ke sini untuk diubahkan oleh Allah. Saya lihat ada beberapa yang masih kaku-kaku, sinode-sinode tertentu ya. Tapi puji Tuhan, dengan adanya kita hamba-hamba Tuhan bergandeng tangan begini, apalagi khotbah-khotbah tentang persatuan gereja diposting, dipublikasikan di media sosial, itu akan membuat orang berpikir dan belajar. Tidak bisa kita kayak Farisi-Farisi begini ya. Yesus tegur mereka. Lalu ayat selanjutnya 12, Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Lalu ayatnya yang ke-13, sama-sama baca, 2, 3. "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, saudara-saudara, kembali kepada tema kita, kuasanya dahsyat. Kapan kuasa yang dahsyat itu bisa terjadi? Saat orang berdosa itu datang kepada Yesus. Tanpa itu dia tidak akan mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan. Amin, kekasih Allah. Sebab saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat janji Tuhan di hari Pentakosta, salah satu janji terpenting yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, Tuhan bilang, "Tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima kuasa." Amin, saudara. Kalau Roh Kudus turun di atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Nah, kita mau lihat sekarang siapa mereka yang menerima kuasa itu. Yang pertama, saudara-saudara, mereka adalah orang-orang beriman. Itu syarat menerima kuasa. Kuasa Tuhan yang dahsyat tidak bisa dipisahkan dari iman saya dan saudara. Iman yang mana? Iman yang mempercayai bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh selamat kecuali dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Hanya orang yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan yang menerima Roh Kudus, saudara-saudara. Makanya Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Perhatikan ayat ini ya. Saya kalau khotbah banyak pembuktian ayat, jadi saya mohon pemain ayat bisa tunjukkan ya. Ayat ini berkata, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya," Bapak Ibu perhatikan, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterai Roh Kudus bicara tentang kepemilikan. Meterai Roh Kudus bicara tentang keabsahan. Meterai Roh Kudus bicara tentang sesuatu yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun.
Dulu kalau meterainya cincin kaisar, dia kalau memeteraikan sesuatu, tidak ada yang bisa ganggu gugat itu. Meterai yang dimiliki oleh kita saat kita beriman kepada Yesus Kristus, bukan meterai cincin kaisar atau meterai 6.000, 10.000, meterai Roh Kudus. Amin. Ini penting, kekasih-kekasih Allah, karena tidak bisa kita bicara tentang mengalami kuasa Allah tanpa mempercayai Yesus sungguh-sungguh. Pada waktu orang percaya Yesus sungguh-sungguh, ada sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu tahu, tanpa kita beriman, lalu tanpa kita mengalami meterai Roh Kudus, hidup Anda dan saya, siapapun Anda, sekalipun sudah beragama Kristen, tapi kalau tidak terima Yesus sungguh-sungguh, Anda tidak akan rasa apa-apa. Mungkin Bapak Ibu di Pemala menatap saya dan berkata, wah, Pak Mel salah alamat, di Pemala ini banyak orang Kristen. Iya, tapi orang Kristen model apa saya tidak tahu, sebab Yesus sendiri bilang, dalam satu ladang ada ilalang, ada gandum. Bapak Ibu Kristen mana? Gandum atau lalang? Saya nggak tahu, saya baru pertama kali datang. Bapak Ibu paling tahu. Yesus berkata, dalam satu pohon ada ranting berbuah, ada ranting tidak berbuah. Bapak Ibu Kristen yang mana? Berbuah atau tidak berbuah? Yesus berkata, waktu aku kembali, aku akan memisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Bapak Ibu yang mana? Domba atau kambing? Kalau domba, gembala jalan di depan, domba peka dengan suara gembala, penurut, taat. Coba cek, saudara yang sudah ke Israel sudah tahu kan? Sana saya pernah lihat di padang gurun Yudea atau di beberapa titik di Israel masih ada penggembala domba. Mereka kalau sekalipun ada banyak domba-domba, di situ ada beberapa gembala, tapi ternyata domba-domba itu peka dengan bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh gembala itu, sehingga waktu gembala itu membunyikan bunyi-bunyian tongkat apa segala macam, itu domba-domba tuh langsung tahu mana gembalanya. Itu gembala domba. Kalau gembala bebek, domba kalau gembala domba kan gembala di depan, domba ikut. Gembala bebek, gembala di depan, bebek bubar, jalan masing-masing itu. Tapi ada juga bebek yang nurut, tapi jarang. Paling ngeri gembala kambing. Kambing itu kita tarik dia tarik kembali kita. Ayo ke gereja, ayo main kartu. Orang-orang di NTT main kartu bukan main kartu biasa, judi. Saya tidak tahu di Pemalang. Aman di sini ya, bersih ya. Baru sudah begitu yang main kartu lagi, bukan bapak-bapak, ibu-ibu lagi. Main kartu lagi, pakai lagu rohani lagi, lagu kidung jemaat, gembala baik bersuling dan merdu. Haleluya. Tapi kan sudah mulai kalah, ganti lagu, Allah kuasa melakukan segala perkara dan seterusnya. Kita suruh ke gereja, dia buat lain. Nah Bapak Ibu, bicara tentang beriman ini penting. Kalau tidak, kita tidak alami tema KKR kita. Sebab bicara tentang gereja Tuhan, bicara tentang suasana kerajaan Allah, dan bicara tentang kerajaan Allah, nats pembuka kita mengatakan bukan bicara sekedar kata-kata, tapi kuasa. Tapi ada aturan mainnya. Kapan kuasa itu kita rasa? Saat kita terima Yesus. Saat kita terima Yesus, Roh Allah bekerja. Saat Roh Allah bekerja, setan-setan dalam diri kita lari semua. Bapak Ibu dengar,
Kalau orang tidak terima Yesus, sekalipun dia beragama Kristen, hidupnya dikuasai setan. Silakan dia hafal lagu rohani, silakan dia hafal liturgi, bahkan mungkin dia hafal ayat, bahkan mungkin dia rajin pelayanan. Sebab sudah ada data firman Allah yang jelas di Matius 7 ayat 21 sampai 23 tentang orang-orang yang melayani luar biasa, bernubuat, usir setan, bikin mujizat. Tapi Yesus berkata apa? Pergi, enyah kamu, aku tidak kenal kamu sekalian pembuat kejahatan. Pelayanan jahat. Saya bukan tipe orang yang terlalu wow kalau lihat orang pelayanan. Karena tahun ini saja saya dapat informasi pendeta selingkuh itu banyak banget. Pendeta selingkuh, dia ramah sekali, rajin jamah. Pokoknya lihat ada istri orang dia mulai jamah. Bukan jamah doa jamahan, bukan. Dia suka saja menjamah, asal ada ibu lihat lengan agak bagus langsung jamah dia. Iya, pendeta begini, ke dalam tangannya aku serahkan nyawanya. Serius ada loh. Saya di Amerika, itu pertemuan pendeta-pendeta gereja Indonesia se-Amerika Utara dan Kanada. Tapi herannya saya dari NTT juga ada di situ. Dengan beberapa teman dari Indonesia, dari Sydney. Lalu dalam acara itu saya diberi kesempatan beri testimoni untuk saling menguatkan. Tapi juga ada testimoni yang lain dari seorang pendeta asal Indonesia. Dia dari Surabaya, terkenal. Aduh, kalau bilang pelayanan, tahulah kita orang karismatik toh. Pegang mic, lapas mic, bahasa roh. Karismatik banget tuh. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Bapak Gembala dan Ibu Gembala dekat banget dengan satu keluarga. Jadi sering keluarga ini datang ke rumah Gembala, makan, minum kayak biasa. Saking biasa mengunjungi Gembala, saat Ibu Gembala tidak ada pun mereka datang. Bahkan saat suaminya tidak ada, ibu itu datang sendiri. Di rumah pendeta sering berkunjung, terjadilah kuts-kuts. You know kuts-kuts? Kuts-kuts hotahai. Terjadilah cinta terlarang di situ. Dimulai dari sharing-sharing, lama-lama sering-sering, lama-lama serong-serong, dan paling parah sorong-sorong. Oh, ini kisah nyata. Akhirnya pendeta itu memutuskan tinggalkan istri anaknya, jemaat itu memutuskan tinggalkan suami dan anak-anaknya. Mereka dua selingkuh, tinggal bersama, berzina, kumpul kebo, sewa apartemen sendiri. Tapi hari Minggu masih tetap khotbah. Hari Sabtu berzina, hari Minggu khotbah, ayat keluar kayak air, bahasa roh keluar kayak air. Sorry to say. Dan yang membuat dia kaget, selesai pelayanan ada jemaat datang dan berkata, "Bapak, khotbah Bapak dahsyat." Di situ dia bukan senang, dia terpukul sekali. Tadi malam saya baru berzina dengan istri orang, jemaat lagi. Tapi apa? Khotbah tetap dahsyat. Sulit ditebak. Makanya kenapa kalau mau ngomong mengalami kuasa, ini barang lama-lama tusuk mata saya ya. Saya tidak akan lihat. Sementara aja Bapak Gembala ya. Takutnya saudara diberkati, saya buta. Bapak Ibu, pelayanan dahsyat berapi-api. Tambah lagi saya pernah baca cerita, ini cerita saja, cuma cerita, tapi bagi saya pesan moralnya kuat bagi kita semua yang aktif pelayanan.
apalagi kita gereja karismatik. Aduh, saya cinta karismatik, cinta banget. Tapi saya juga tahu bahwa di karismatik banyak kecolongan, kenajisan. Ada KKR besar begini, di lapangan orang lompat-lompat, haleluya, nyanyi, dahsyat. Setan dan malaikat nonton. Bukan cuma manusia, dua-dua ini kan roh. Setan nonton, malaikat juga ada. Setan ketawa, olok, ejek KKR itu, padahal musiknya udah bagus, lightingnya bagus, singer song leadernya berpengalaman, lagu-lagu aransemennya gila banget. Orang nyanyi, lompat, tepuk tangan, angkat tangan, rentangkan tangan, lancan depan. 17 Agustus 1945. Ini semua gerakan kita sudah buat. Kebetulan beta dulu anak dance. Setan ketawa, olok, ejek. Malaikat bingung kan? Malaikat bilang sama setan, "Hetan, setan, lu bukannya stres lihat orang nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, malah lu ketawa, olok, ejek." Setan bilang apa? "Hekat." Malaikat, asal lu tahu ya, gua tahu mereka. Mereka ini 2 jam dengan Tuhan Allah, 22 jam dengan aku. Nangkap maksud saya? Menyanyi luar biasa, pulang yang judi tetap judi. Sorry, yang malas baca Alkitab tetap malas, yang tidak pernah ada jam doa tetap dengan kebiasaan bodohnya itu, yang suka gosipin orang tetap gosipin orang, lihat orang senang dia susah, lihat orang susah dia bersorak-sorai. Ini kan dosa besar. Orang Kristen tidak begitu. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Itu Kristen sejati. Bukan orang menangis kita bilang haleluya, waktu Tuhan telah tiba. Tidak begitu. Kita bersorak-sorak mentang-mentang dia jadian sama mantan kita. Jangan. Aman. Yang masih selingkuh tetap selingkuh. WhatsApp laki orang dengan jam 2 pagi, kita rindu dengan HP kumis. Darah Yesus berkata. Saudara pikir itu kumis itu pagar kecamatan. Rindu kumis laki orang. Serius, sekarang banyak banget pelakor. Nah, kalau pelakor ketemu dengan laki-laki ramah kayak tadi, rajin jamaah, gempa bumi. Karena pelakor itu kan genit dan haus akan sentuhan. Nah, kalau karena sentuh dia langsung senang dia, benar. Tapi di Pomala tidak ada, aman. Bersih, haleluya. Di sini tidak ada yang mengaku di sini. Bapak Ibu, tanpa beriman sungguh-sungguh, sekali lagi hidup kita dikuasai setan. Makanya Matius 12, perhatikan Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28, sama-sama baca, 1, 2, 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka apa? Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nats pembuka kita bilang, kerajaan Allah bukan bicara kata-kata tapi kuasa. Kapan kerajaan Allah itu ada? Saat roh Allah berkuasa. Dan pada saat roh Allah berkuasa, setan pergi. Tanpa roh Allah berkuasa kepada kita, yang berkuasa atas kita siapa? Setan. Dan ini yang menyebabkan orang mengalami kematian secara rohani. Mati itu ada 3 jenis: mati jasmani, mati rohani, dan kekal.
Mati jasmani artinya terpisahnya tubuh dengan roh atau jiwa kita. Kita lagi tunggu nomor antrian. Antrian apa? Mati. Hanya kita tidak tahu siapa duluan. Jangan yang muda-muda lihat yang rambut putih langsung bilang, saya kasihan oma itu. Ah, kata siapa? Kata siapa oma duluan? Sembarang saja kau. Belum tentu, sorry. Ada orang sudah umur 90 tahun, Tuhan belum mau panggil, anak baru lahir Tuhan cabut nyawanya. Ada orang kurang rajin olahraga, sakit-sakitan, belum meninggal. Ada yang jaga kesehatan, lagi fitness, nge-gym, angkat barbel di tempat gym, 3 kali angkat, napas putus. Sorry, banyak yang mati di tempat futsal, katanya jaga kesehatan, mati. Saya tidak bilang Anda tidak jaga, silakan jaga. Tapi kalau sudah hari H, tidak ada yang bisa membatalkannya. Ada cerita klasik dari Baghdad di Irak. Populer banget cerita itu. Seorang raja suruh hambanya pergi ke pasar, membeli sesuatu. Sampai di pasar dia lihat malaikat maut. Malaikat maut panggil-panggil dia, dia ketakutan, dia lari, terbirit-birit, terkencing-kencing. Pulang sampai ke rumah dia ketakutan, dia bilang, raja, tolong kasih saya 1 ekor kuda, saya mau lari. Kenapa? Saya lihat malaikat maut panggil-panggil saya, kelihatannya mau cabut nyawa saya. Kasih saya kuda, saya mau lari. Kau mau lari kemana? Saya mau lari ke kota Samara. Karena kelihatan dia begitu takut, panik, maka rajanya kasih dia 1 ekor kuda, dia lari ke Samara. Itu peristiwa siang hari. Dia penasaran, raja ini penasaran. Pergilah dia ke pasar, malaikat maut masih ada. Dengan penuh ketakutan dia dekati malaikat maut itu, dan dia bertanya, malaikat maut, tadi malaikat maut panggil anak buah saya mau cabut nyawa anak buah saya ya. Malaikat maut bilang, oh yang tadi lari, saya tuh panggil dia, tanya dia, mau tanya dia, kau ngapain di pasar ini? Karena menurut buku Al-Hayat, daftar nama orang-orang yang mau mati, dia tuh harus mati malam ini di Samara. Dia lari kemana? Dia pikir dia lari menghindari kematian. Salah, dia lari jemput kematian. Pelajaran ini penting. Anda tidak bisa menghindar dari kematian. Kita lagi tunggu semua nih. Sebelum waktu itu tiba, hai bapak, ibu, pemuda, pemudi, majelis, pendeta, atau siapapun, periksa diri kita. Jangan jadi ilalang di gereja. Amin. Kalau tidak, Anda tidak akan alami kuasa yang kita bahas malam ini. Bertobat. Karena ada orang secara jasmani masih hidup, tapi secara rohani mati. Apa definisi mati rohani? Terpisahnya manusia dengan Allah. Terpisah gara-gara apa? Gara-gara dosa. Dan waktu dosa menguasai Anda, saat itulah penguasa kerajaan angkasa, penguasa setan-setan, roh yang bekerja dalam diri orang-orang durhaka ada pada orang demikian. Dari mana kita tahu? Efesus 2 mulai ayat 1. Efesus 2 mulai ayat 1. Catat ayat-ayat ini, penting Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 1, ayat ini berkata, demikian kamu dahulu sudah mati. Ini bukan mati jasmani, karena ini surat dialamatkan kepada orang yang hidup jasmani. Paulus kasih ingat, dulu kau mati. Mati karena apa? Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Ciri-cirinya bagaimana kalau orang mati rohani seperti ini? 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena, Bapak Ibu dengar, ini Alkitabiah, kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dulu Paulus juga ada dalam grup ini waktu dia belum terima Yesus, belum mengalami meterai Roh Kudus. Lalu ayat 3 Paulus bilang begini, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Manifestasi mati rohani atau dikuasai setan ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging
dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tahan ayatnya di sini. Bapak Ibu jemaat, jangan mengaku Kristen tapi ternyata saudara masih kompromi dosa, pegang dosa, main-main lompor. Hati-hati. Betul, orang sudah terima Yesus masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi harus dibedakan mana fall in sin and live in sin. Itu beda. Jatuh dan tinggal itu beda. Tinggal dalam dosa seperti orang buang bebek ke dalam kolam. Bebek dimasukin ke kolam, senang dia, menikmati. Ciri orang tinggal dalam dosa adalah melakukan dosa sebagai kegemaran atau kesenangan. Lakukan senang, ajak orang cerita lagi, membangga-banggakan dosanya. Itu ciri Anda tinggal dalam dosa. Dan Anda bukan Kristen asli. Anda mati rohani kalau demikian. Anda perlu bertobat. Tapi kalau orang Kristen sejati, Petrus bisa jatuh, Daud bisa jatuh. Tapi waktu mereka jatuh, mereka stres. Itu jatuh seperti ayam dibuang ke dalam kolam. Ayam itu sentuh air keluar. Saya tahu kita masih bergumul dengan itu. Tapi cek saat jatuh Anda stres atau biasa-biasa saja. Tetap naik pelayanan, tetap bikin ini itu. Hati-hati. Bapak yang tadi yang saya contohkan, pendeta itu, bagi saya dia tetap Kristen asli sekalipun kejatuhannya parah. Karena setelah itu dia menderita, dia stres, dia menangis di hadapan Allah. Akhirnya dia bertobat, dia pulang ke istrinya. Istrinya terima dia. Kaget saudara-saudara. Maka dalam tanya jawab di Amerika itu, dalam testimoninya dia, orang pendeta lain bertanya, karena kami pendeta semua, bisa izin tanya? Ya silakan. Tapi saya tidak mau tanya bapak, saya mau tanya ibu. Ibu, apa yang membuat ibu menerima bapak lagi? Padahal bapak sudah begitu macam. Pernah satu saat bapak itu pulang, tidur malam ngigau. Mengigaunya tuh ngeri. Saya lupa cerita pastinya, tapi dia mengigau perempuan ini. Ternyata bukan Yesus. Pikir nih Yesus. Tapi istrinya tetap memaklumi dan berkata, kalau bapak mau kembali ke dia, kembali aja. Anaknya sudah besar, SMA. Tapi kemudian waktu dia melangkah keluar, dia jatuh, dia menangis, jadi pulihkan sekarang. Dia menjadi salah satu gembala di New York yang pelayanannya diberkati. Tapi di mana-mana dia bersaksi. Saya berani ngomong ini karena dia sudah omong di umum. Bukan dia konseling pribadi. Konseling pribadi kita nggak boleh cerita begini. Ini masalahnya kesaksian di umum dan live lagi. Maka kami semua aduh. Lalu, ibu kenapa bisa terima dia? Ibu bilang, kalau seorang bayi BAB yang kita buang kotorannya, bukan bayinya. Atau ada ibu di sini kalau bayi BAB buang dengan bayi-bayinya sekalian. Ibu-ibu dipakai setan ya. Bayi BAB. Saudara, orang kalau tidak percaya Yesus, Anda tidak akan alami kuasa Roh Allah. Tapi kalau Yesus bilang, aku menyembuhkan orang dengan kuasa Roh Allah, setan pergi, kerajaan Allah datang. Amin, kekasih Tuhan. Kerajaan Allah itu datang. Maka yang Anda rasa itu apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Amin, kekasih Allah. Roma 14 ayatnya yang ke-17. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, kalau sudah ada kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, ini dulu deh yang kita rasa. Soal mujizat-mujizat yang lain itu gampang. Tapi buat apa kalau ini tidak ada? Ada kebenaran di hidup kita. Amin, kekasih Allah.
hidup dituntun dalam roh kebenaran dan firman yang adalah kebenaran, dan Yesus sendiri yang adalah kebenaran dan hidup akan menguasai, mengendalikan, menuntun, memimpin kita. Karena bicara tentang kerajaan Allah itu definisi sederhananya adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Allah. Kerajaan Daud, kerajaan yang dipimpin oleh Daud. Kerajaan Nebukadnezar, kerajaan yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Kerajaan Allah, kerajaan yang dipimpin oleh Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, melalui aturan-aturannya, yaitu firman Allah. Tidak bisa lari dari sini. Langit dan bumi berlalu, firman Allah tidak akan pernah berlalu. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan-jalanmu. Orang sudah bertobat, apakah dia langsung jadi malaikat? Tidak, dia perlu firman Allah terus. Dia perlu firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 itu manfaat Alkitab. Jadi Bapak Ibu, kalau yang ada roh Allah, mengalami kuasa roh Allah, rindu ini nih. No Bible, no breakfast. Dia kalau belum baca Alkitab, belum makan firman, dia tidak akan sarapan pagi. No Bible, no breakfast. Itu prinsip anak Tuhan sebenarnya. Hanya mau kasih tahu, firman lebih penting dari nasi goreng, roti, kopi. Ini dulu, ini belum sentuh kopi. Makanya dokter Rongseng bilang sudah ancur di dalam. Karena Anda tidak ini, Anda langsung cari yang jasmani. Padahal jasmani ini mentoknya cuma di lubang kubur. Ini kuasa kekal. Bapak Ibu tahu firman Allah, kata-kata Yesus itu bukan kata-kata biasa. Ini roh dan hidup. Perhatikan Yohanes 6 ayat 33. Yohanes 6 ayat 33. Firman Allah itu bukan biasa-biasa, luar biasa. Nanti baru saya singgung 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Yohanes 6 ayat 63, sorry 63 maksud saya yang salah, 63. Yohanes 6 ayat 63, perhatikan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Makanya jangan remehkan firman Allah. Dengar khotbah baik-baik, bahkan saat berkhotbah pun pastikan kita banyak bicara firman. Itu baru isi hati Tuhan. Kalau hanya pengalaman pribadi, kita omong lebih banyak dari firman, aduh saya rasa ada yang perlu diperbaiki. Iman bertumbuh dari dengar firman. Aman, kekasih Allah. Artinya tidak harus selalu tunjukkan seperti ini, tapi minimal yang kita ngomong itu memang tertulis, sehingga punya dampak, punya kuasa merestorasi orang. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 tadi mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 4 hal. Yang pertama, mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Orang ada Roh Kudus, ada kebenaran. Saya tahu kadang-kadang minta maaf Bapak Gembala dan teman-teman pendeta, omong kuasa, orang langsung larinya ke mujizat. Bukan saya anti, mujizat masih ada. Pendeta anti mujizat, pendeta tidak cocok jadi pendeta. Pendeta harus percaya mujizat. Tapi ketahuilah bahwa pertobatan sejati tidak datang karena mujizat. Mari kita buktikan. Hari Pentakosta, Bapak Ibu tahu, hari Pentakosta itu ada 3 fenomena besar dan itu mujizat semua. Apa-apa? Tiupan angin keras, lidah-lidah api, bahasa-bahasa lidah. Ketiga hal ini tidak melahirkan gereja waktu itu. Silakan coba saudara cek, apakah ketiga hal ini membuat 3.000 orang itu bertobat dan dibaptis? Bukan. 3.000 orang itu dibaptis karena khotbah Simon Petrus, karena pemberitaan firman, bukan karena tiupan angin keras, bukan karena lidah-lidah api, bukan karena bahasa lidah. Ketiga fenomena ini kalau Anda baca Kisah 2 ayat 1 sampai 13 hanya melahirkan 2 reaksi. Yang pertama bingung, yang kedua sindir. Mari kita buktikan dulu. Buka Kisah 2 ayat 5 dan 6. Ayat 5 jemaat baca. 1, 2, 3.
Saya baca ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka apa? Bingung. Tidak ada yang bertobat. Waktu fenomena besar itu bingung. Ya jelas bingung lah, tiba-tiba ada angin di luar, siapa bertobat? Kaget semua. Semua langsung video. Nah, kalau di sini tidak ada yang bertobat. Video kasih nanti TikTok. Tidak bertobat. Karena itulah kecenderungan manusia, suka yang aneh-aneh. Sorry, sekalipun itu kejadian asli loh, dan itu dari Tuhan, bukan dari setan. Ketika spektakuler dari Tuhan, tapi orang bingung. Lalu orang mulai, murid-murid berbahasa lidah toh, Kapadokia, Pontus, Partia, Elam, bahasa ya toh, kan bahasanya belasan bahasa itu. Dan itu bahasa yang dimengerti, bukan tidak dimengerti. Bahasa roh itu ada yang dimengerti, ada yang tidak dimengerti. Yang terjadi di hari Pentakosta dimengerti. Yang tidak dimengerti, aturan pakainya ada di 1 Korintus itu. Itu ada semua di Alkitab, harus back to the Bible. Kita tidak bisa asal-asal bunyi. Amin Bapak Ibu. Kita karismatik tapi Alkitabiah. Saya karismatik banget, saya cinta bahasa roh. Tapi pakai dasar kitab suci jelas supaya kita jangan bukannya tarik jiwa tapi usir jiwa. Amin Bapak Ibu terkasih. Yang kedua, menyindir. Ayat 13. Ayat 13, perhatikan. Lompat ke 13. Ayat saja lompat, kakak tidak usah lompat di situ. Ayatnya yang lompat. Kisah 2 ayat 13. Kan 6, lompat ke 13. Langsung tekan 13. Ini reaksi kedua dari 3 fenomena besar itu. Tetapi orang lain menyindir. Nanti Bapak Ibu mulai dari ayat 14, Petrus bangun khotbah menjelaskan bahwa bahasa roh ini bukan bahasa roh sembarang. Ini dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ini penggenapan. Mulai Petrus jelaskan, khotbah sampai ayat 36. Di ayat 37 mereka mulai bereaksi di sana. Reaksikan apa? Khotbah Simon Petrus, lompat ayat 37. Ini kita banyak melompat ini. Ini setelah khotbah panjang dari ayat 14 sampai ayat 36. Saya pernah khotbahkan kembali khotbah ini. Bagaimana khotbah Petrus itu kutipan ayatnya jelas. Dia kutip dari Yoel, dia kutip dari Mazmur. Padahal masalahnya cuma masalah mau luruskan pemahaman tentang bahasa roh. Tapi dia larinya ke apa? Pertobatan. Dia larinya ke apa? Terima Yesus. Akhirnya orang-orang ini itu boleh berkhotbah begitu. Makanya saya tuh suka lihat fenomena ini. Saya hanya sebagai pemicu, tapi ujung-ujung saya tantang orang bertobat. Itu trik pengkhotbah. Itu Petrus melakukan itu. Dan Petrus melakukan itu bukan asal-asalan, dipenuhi roh baru dia lakukan itu. Pendeta itu pintar cari peluang, jemput bola. Amin Bapak Ibu. Ini ayat mengatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Terjemahan aslinya teriris-iris. Apa yang mengiris-iris? Khotbah. Apa yang mengiris-iris? Firman Allah. Karena firman Allah itu pedang roh. Dia cincang betul-betul. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ini malam hanya cari kesembuhan, cari apa? Menurut saya itu tidak salah. Tapi fondasinya harus jelas. Fondasinya bernama pertobatan sejati. Tanpa itu percuma. Kenapa? Karena ternyata mujizat itu, saudara-saudara, bangsa yang paling banyak melihat mujizat di bawah kolong langit ini itu Israel. 10 tula dari air jadi darah sampai kematian anak sulung itu mujizat semua. Laut Kolsum terbelah, mujizat. Saya yakin kita sekarang belum ada lihat mujizat sehebat itu. Tapi nanti kita mau cek, ini orang-orang bertobat tidak? Bukankah mereka ini generasi Musa yang Tuhan hantam kasih mati semua? Padahal mereka lihat mujizat. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau maniak mujizat tanpa pertobatan. Anda kena sapu seperti mereka. Belajar Alkitab baik-baik. Saya cinta mujizat. Pelayanan saya masih ada mujizat. Tapi bukan berarti bodoh-bodoh. Cari mujizat. Laut Kolsum terbelah, mujizat. Tiang awan, mujizat. Tiang api, mujizat. Bangsa mana yang lihat mujizat kayak Israel? Tidak ada. Yeriko runtuh, mujizat. Apalagi mana sorgawi, roti turun dari sorga. Sekarang kan sudah tidak bisa lagi kita minta roti. Minta roti Tuhan kasih turun dengan toko-toko sekalian, pak.
dan karyawannya seragam biru semua. Kita langsung di bawah fondasi toko. Sekarang meminta roti kerja, amin. Bukan enak, Tuhan turunkanlah roti dengan toko, pak, dengan adonannya sekaligus 4 ton. Kita dicampur di situ. Apalagi, tapi Anda tahu, Bapak Ibu jemaat, kalau ada yang hanya mau cari-cari mujizat dan paling maniak mujizat, tidak maniak firman, Anda keliru besar. Anda tahu, Tuhan hanya murnikan sedikit saja di Massa dan di Meriba, hanya masalah air. Mereka bisa ngomong begini, hanya Allah murnikan sedikit. Orang kalau lihat mujizat sebagai tujuan, ya begitu. Mujizat itu bukan tujuan, mujizat itu jembatan. Petrus dapat mujizat ikan, Tuhan yang tebarkan jala. Waktu pinjam perahunya di Lukas 5 ayat 1-11, lalu tebarkan jala, dia tarik ikan banyak. Anda baca sampai habis itu ayat. Apakah Petrus berfokus pada hasil itu? Tidak. Dia tinggalkan semua itu, dia ikut Yesus. Mujizat sebenarnya hanya antar kita kepada pengenalan yang benar akan Yesus. Tapi Israel melihat mujizat sebagai tujuan. Buktinya apa? Ada mujizat, haleluya. Tidak ada mujizat, sungut-sungut, marah-marah. Orang yang tidak ada mujizat Anda marah-marah, ternyata mujizat adalah tujuan. Itu salah. Tujuan kita Yesus, mujizat hanya pengantar saja. Yang mengerti tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Keluaran 17 ayat 7. Ini di Massa dan di Meriba, hanya masalah air. Mereka pertanyakan, Allah ini ada atau tidak? Bayangkan, bagi saya ini orang kurang ajar. Anda lihat ini ayat, tidak ada ternyata. Tunjukkan dong. Saya sudah semangat, jangan malu-maluin saya dong. Live ini. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu jemaat. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Oleh kenapa? Karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kurang ajar. Ada mujizat, Tuhan ada. Allah proses, Tuhan ada atau tidak? Ya saya yang Tuhan, saya injak kau. Enak sekali ada mujizat, Tuhan ada. Tuhan proses sedikit. Tuhan itu tidak selalu mau kerjakan mujizat. Cara Allah kerja mujizat itu dia bisa lakukan langsung, dia bisa tunda, bisa juga tidak. Bahkan ada hamba Tuhan yang pelayanannya ada mujizat, dia sakit tidak sembuh, sakit sampai mati. Mau lihat ayatnya, Elisa itu kurang mujizat apa? Elisa mati gara-gara apa? Sakit. 2 Raja-Raja 14 ayat 13. Supaya jangan pikir mujizat segala-galanya, salah. Firman segala-galanya, roh segala-galanya. Ini di mana? Oh, 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Saya yang salah. Sudah salah, suara keras lagi. Perhatikan Bapak Ibu. Untung pemain ayatnya hebat, cepat. Ketika Elisa, ini nabi besar yang pelayanannya orang kena tulangnya saja bangkit. Elisa doakan orang mati hidup, tapi Elisa mati gara-gara apa? Coba kita baca. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Jadi jangan Anda bilang ada hamba Tuhan sakit, bilang dia kurang iman. Belum tentu. Belum tentu, jangan sembarang. Bisa jadi Allah sedang memelihara dia melalui sakit itu. Supaya apa? Jangan sombong. Paulus itu sakit Bapak Ibu. Paulus pelayanan itu sakit berat. Dan kemungkinan sakit ini yang Paulus sebut sebagai duri dalam daging. Dan ini sampai mati tidak sembuh. Sudah begitu matinya mengerikan lagi. 4 tahun sebelum Jenderal Titus hancurkan Yerusalem, menurut catatan sejarah, Nero memutuskan, menitahkan, potong kepala Paulus putus dari badan. Jadi jangan bilang anak Tuhan itu kalau kuasanya dahsyat itu harusnya poin satu begini. Kuasanya dahsyat adalah ketika kuasa itu ada di dalam hidup kita, tantangan sebesar apapun kita tidak mundur, kita tidak lari, kita tetap berkata seperti pujian tadi, sekali Yesus tetap Yesus. Itu baru kuasa dahsyat. Daripada lihat mujizat lalu Tuhan proses marah-marah lagi, itu tidak dahsyat.
Yang dahsyat itu tidak ada mujizat pun engkau berkata, aku maju. Saya nonton pendeta karismatik satu, dia khotbah di Betani mana gitu. Dia bilang ada iman tuh, ada iman kecil, ada iman besar, tapi iman sempurna. Ada iman kecil tuh yang gampang ombang-ambing, iman besar itu juga ya bersyukurlah. Tapi ada iman sempurna, dia bilang. Iman sempurna itu apa? Tidak sembuh tapi tetap berkata, aku cinta Yesus selamanya. Itu iman sempurna. Saudara, ada yang marah-marah Tuhan, komplain-komplain Allah di sini. Imanmu iman tidak jelas. Paulus, Galatia 1 ayat 13. Siapa bilang hamba Tuhan tidak boleh sakit? Ajaran bodoh itu. Benny Hinn pernah ngomong itu dan Benny Hinn bertobat. Selesai ngomong Benny Hinn masuk rumah sakit, infus keliling. Padahal Benny Hinn bilang apa? Kristen tidak boleh sakit, dia sendiri sakit. Langsung sembuh, klarifikasi, ajaran saya salah. Betul, salah. Makanya saya senang mengajar di gereja-gereja karismatik Pentakosta supaya kita belajar firman. Saya ini melayani tanya jawab di mana-mana, radio live. Banyak orang tidak mengerti kitab suci, ajaran yang benar. Lihat nih Paulus, mana gue Elisa lagi? Galatia 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu. Ini Galatia 1. Agama Yahudi tanpa batas aku. Galatia 4 ayat 13. Haleluya. Galatia 4 ayat 13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Ini justru kuasa dahsyat. Sakit tapi pelayanan tetap jalan. Jangan hamba Tuhan apa ece-ece, sakit sedikit demo, Tuhan aku melayani, kenapa aku sakit? Tuhan bilang bukan cuma kau, Elisa juga. Kau lebih dari Elisa kah? Bukan cuma kau, Paulus juga. Bukan cuma kau, anakku aku izinkan dihancurkan di Golgota. Jadi kau jangan terlalu omong banyak. Kamu siapa kau bisa lebih hebat dari Elisa, Paulus, Yesus, Petrus? Mereka semua kena hantam sampai hancur-hancur. Ada yang bilang, oh kamu kurang beriman makanya mujizat tidak ada. Stefanus itu beriman atau tidak Bapak Ibu? Saat dimana Stefanus paling butuh mujizat itu sebenarnya saat dia mau dilempari itu. Dia kurang beriman. Jadi saudara punya mau itu batu-batu tidak kena. Sampai sini belok hantam kembali di sana. Kan tidak, Tuhan izinkan mati. Tolong belajar baik-baik. Kita itu diatur bukan mengatur. Di lautan lepas ada kapal perang dari sini. Dia lihat cahaya di sana, dua-dua cahaya berhadapan. Lalu dia kirim pesan, dia ke sana bilang, kau geser ke kanan, karena kalau tidak kita tabrakan. Di sana balas, kau yang geser. Dia balas di sini. Kau tidak tahu kah? Ya, bahwa saya ini adalah kapten kapal yang hebat dari Amerika. Di sana balas, kau tahukah saya pelaut nomor 1? Dia balas lagi, kau tahukah ini kapal perang Amerika? Di sana balas, kau tahukah ini lampu mercusuar? Siapa yang geser? Kapal. Kehendak Allah seperti lampu mercusuar itu. Bukan dia yang geser, kita yang geser. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya percaya mujizat. Sekali lagi pelayanan saya masih ada mujizat. Tapi sebelum itu terjadi, kita tantang orang bertobat dulu. Supaya mujizat jangan terjadi di salah orang seperti Israel begitu. Terjadi mujizat baru bilang, Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak. Waduh. Ada lagi, alami mujizat, lihat mujizat, ujung-ujung mundur. Bapak Ibu pernah lihat orang-orang ini di dalam Yohanes pasal 6, mereka cari Yesus, cari sungguh-sungguh. Ternyata bukan cari firman, bukan cari Yesus, cari mujizat. Ini kelihatan di Yohanes 6 ayat 25. Ini orang-orang memang orang-orang yang tidak bertobat, tapi mau alami kuasa Allah. Apa yang terjadi? Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, sok kenal, sok dekat, mereka berkata kepadanya, Rabi,
Bila manakah engkau tiba di sini? Karena Tuhan Yesus tahu motivasi mereka ini buruk. Yesus bukannya menjawab, tapi Yesus langsung menyanggah mereka dengan ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda kemesiasan, bukan, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dan Bapak Ibu tahu, orang-orang ini sudah lihat mujizat semangat. Di ayat 60 Tuhan Yesus mulai khotbah dengan keras. Mereka tidak tahan dengar khotbah, langsung ini orang yang sama. Lompat ayat 60, Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang tadi itu berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ujung-ujung apa? 66, lari semua. 66, 23. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kenapa? Cari mujizat. Bagian dapat pengajaran keras, mental palsu. Saya, Bapak Gembala, kalau saya lain orang, silakan cek di gereja Tuhan atau dengar khotbah-khotbah. Tiap minggu tuh saya marah, Pak. Kota saya itu kecil, kota Kristen, tapi itu penjahat banyak, dan kalau tidak khotbah keras bahaya. Orang tuh kantong Kristen tuh harusnya di sana ada pertobatan sejati, ada pujian penyembahan dalam roh dan kebenaran, ada pergerakan roh Allah. Ini tidak, judi, berzina, selingkuh, korupsi. Mana bisa saya khotbah mujizat? Tantang bertobat dulu. Di Pomala kalau ada yang begitu, Anda bertobat dulu. Soal kesembuhanmu kecil. Soal bisnis usahamu kecil. Itu Tuhan buat cepat aja. Tapi yang paling susah itu bertobat. Banyak orang sudah Kristen, KTP Kristen, kakak Kristen, keturunan Kristen, tapi tidak lahir baru. Amin Bapak Ibu. Perjalanan saya cukup jauh dari NTT sampai sini. Maka saya tidak sampaikan ini mengingatkan kita kembali. Ini bukan barang baru. Tapi masalahnya manusia ini kan suka pelupa. Bayangkan Adam dan Hawa, Tuhan sudah ngomong semua buah makan, yang ini jangan, langsung lupa. Itu yang manusia yang belum ada dosa model kayak begitu. Apalagi kita yang keturunan setelah mereka berdosa lebih gampang jatuh. Maka perlu diingatkan dengan firman-firman seperti ini. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau mau alami kuasa Roh Kudus, dimulai dari pertobatan sejati, percaya yang sungguh-sungguh. Kalau gali kata percaya lebih dalam lagi, kita tidak bisa pulang nanti kalau main gali-gali terus. Percaya itu dari kata Yunani pisteuo, pistes. Itu kata itu yang pertama, keyakinan kokoh. Orang ada Roh Kudus, keyakinan kokoh. Mau pasang parang di sini pun dia tidak akan menyangkal Yesus. Banyak orang menyangkal Yesus, dan menyangkalnya itu ngeri. Ada 3 jenis menyangkal Tuhan. Yang pertama seperti Petrus, kenal tapi bilang tidak kenal. Yang kedua, sikap diam, tahu kebenaran tapi tidak omong, tahu kesalahan tapi tidak tegur. Dia pakai prinsip dunia, diam itu emas. Hello, untuk kebenaran diam bukan emas, diam itu pengecut. Masa kebenaran kau diam? Yang ketiga, ada orang menyangkal dengan perbuatan mereka. Titus 1 ayat 16, pernah baca ayat ini Bapak Ibu? Saya harap kita di Pomala jangan ada begini ya, mengakunya hebat tapi perbuatannya kita menyangkal dia. Bapak Ibu baca ini ayat, mereka mengaku mengenal Allah tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Jadi saudara yang minta maaf Kristen tapi suka omong orang, kata kotor, tidak hormat suami, Anda menyangkal Tuhan dengan perbuatan Anda. Majelis atau pelayan hitung kolete, pencuri kolete, Anda tidak, Anda bukan cinta Tuhan, Anda menyangkal Tuhan dengan perbuatanmu. Anda yang bawa perpuluhan dari hasil tipu-tipu, Anda menyangkal Tuhan dengan perbuatanmu. Lihat itu ayat, saya omong tidak asal-asal. Mau alami kuasa Tuhan, iman dan perbuatan selaras, Anda akan alami kuasa Allah. Itu integritas. Anda ngomong, Anda baru tampil orang bilang, dia dapat dipercaya. Tapi kalau Anda bikin lain, omong lain,
pikir lain, omong lain, buat lain, kelainan. Semua lain, ini lain, semua lain, kelainan. Butuh dijamah Tuhan malam ini supaya pulang pemulihan. Amin. Bapak-bapak yang tidak pimpin ibadah di rumah, tidak menjadi gembala yang baik bagi istri anakmu, urus ini itu, lupa pimpin istri anak, berdoa. Kalau ibadah apa hanya dorong istri saya pergi. Padahal bapak tuh gembala sebenarnya. Bapak mesti pimpin istri anak. Ya, bapak-bapak di sini wajahnya puji Tuhan. Yang kedua, hal yang paling penting kalau orang mau mengalami kuasa Roh Kudus itu ya, kan di situ kalau Roh Kudus bekerja kerajaan Allah ada. Bukan hanya iman, tapi kesiapan untuk melayani. Karena Yesus suruh tunggu di Yerusalem, kuasa turun itu untuk apa? Menjadi saksi. Waktu kita menjadi saksi, nah di situ mujizat tanda heran Tuhan kasih itu barang biasa. Pasti itu gampang. Tapi harus siap menerima kuasa, bukan hanya untuk menikmati, tetapi siap untuk melayani. Bapak. Mungkin antar bapak dulu kah? Silakan, 1-2 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Silakan. Tidak apa-apa, jangan terlalu ramai supaya jangan terlalu udara tutup ya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus, silakan angkat bapak. Dalam nama Yesus Kristus. Semua duduk diam aja ya. Supaya jangan. Ya, bawa aja. Permisi. Tidak apa-apa, bawa ke pastori aja. Tuhan baik, amin Bapak Ibu. Segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan dan semua ada dalam kendali Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kembali kepada mengalami kuasa yang dahsyat. Yang pertama, kita harus mengalami kuasa itu dimulai dengan iman kita, dan iman dimulai dengan pertobatan sejati di mana Roh Kudus dimeteraikan dalam kita dan setan diusir dari kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Dan yang berikut saya tekankan bahwa bicara tentang kuasa Tuhan yang dahsyat tidak dipisahkan atau tidak bisa dipisahkan dari kesiapan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Makanya tadi di poin pertama kita akhiri dengan penekanan jangan menyangkal Tuhan dengan perbuatan, justru menyaksikan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Cerita kita tapi perilaku kita selaras. Ada integritas. Integritas itu keselarasan antara apa yang kita bicarakan dan apa yang kita lakukan. Amin, kekasih Allah. Orang pernah tanya, kenapa Pak suka bicara-bicara keras terus tentang selingkuh apa segala macam. Sebenarnya tujuan saya supaya orang awasi saya. Salah satu tujuan saya memarahi diri sendiri. Karena pendeta masih muda loh. Saya masih 42 nih, ini puber kedua nih. Bahaya ini. Ini istilah bensin kena api menyala. Ya toh? Tapi kenapa saya ngomong?
supaya saya betul-betul biar diawasin gitu. Ini orang bisa dipercaya nggak omongannya. Saya biasanya bawa istri, tapi istri saya tugas berkhotbah kemarin 3 kali di gereja. Karena kami ibadah raya 3 kali. Jadi saya bersyukur di lingkungan teman-teman seiman yang luar biasa. Jadi aman, terkendali. Saya juga tidak percaya diri, Pak. Kita percaya kuasa Tuhan. Amin. Tapi orang takut Tuhan yang dikuasai Roh Kudus siap menjadi saksi yang luar biasa. Ingat, tidak ada yang namanya Kristen santai-santai. Kenapa kita diberi kuasa? Karena hidup ini penuh dengan peperangan. Tidak ada yang lolos. Masih ikat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, itu peperangan rohani. Dan dimulai dengan ayat 10. Ayat 10-nya bilang begini, Bapak Ibu terkasih. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenapa? Yang kita hadapi ini setan. Ayat 11 sampai seterusnya mulai kasih tahu musuh kita itu siapa. Yang pertama, dia penipu. Yang kedua, bukan cuma penipu, Bapak segala penipu tuh, ya. Yang kedua, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Berarti jamak semua, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu. Penipu, satu penipu aja kita pusing. Ini banyak. Urusan sama satu penipu aja kita pusing. Bahkan minta maaf teman-teman, banyak penipu pakai nama Yesus. Saya sudah kena tipu ulang-ulang. Bantu-bantu pelayanan bawa lari uang. Benar. Tapi kita percaya karena datang tuh bahasanya tuh rohani. Shalom. GBU kita balas GBI. Bahasanya rohani. Ujung-ujung katanya bilang, Pak saya ini bisa kerja sound system bla bla bla. Saya ke ATM ambil duit kasih dia karena ngakulah karismatik apa segala macam kan. Sampai ini hari tidak ketemu. Dari tahun 2008 apa 2000 berapa tuh. Jahat sekali. Satu penipu aja bikin pusing. Ini begini banyak saudara-saudara. Lalu ungkapan pemerintah penguasa, dia bukan hanya penipu, bukan hanya banyak, tapi kuat. Pemerintah, penguasa. Lalu roh jahat, ini lawan kita. Maka kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Maka dari itu saya dan Bapak Ibu perlu mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin, kekasih Tuhan. Dengan kuasa Tuhan yang dahsyat itulah saya dan Bapak Ibu bisa melakukan peperangan ini. Sekali lagi, setan itu tidak incar orang-orang yang sudah terikat dosa. Itu setan hantam semua, karena bagi setan itu sudah kawan pasti. Tapi kita yang mau bertobat, kita yang mau datang kepada Yesus, kitalah yang diserang oleh setan. Tapi jangan takut kekasih Allah. Setan ada kuasa, Tuhan Yesus maha kuasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Setan ada kuasa, Yesus maha kuasa. Saya berbagi pelayanan aja. Saya pernah disantet dalam sebuah KKR di satu daerah di NTT, dan daerah itu kalau tukang santet di sini disebut apa? Kalau kami di NTT bilang suanggi. Di sini apa? Oh dukun ya. Kalau di Ambon, Papua suanggi juga ya. Suanggi. Ada 70 suanggi, kesaksian ini ada di YouTube. 70 suanggi. Ibadah harusnya jam 7, ibadah bisa hampir jam 1 sampai setengah 2. Gara-gara apa? Pada waktu mau ibadah 70 suanggi itu datang. Yang menakutkan dimulai dengan mereka masuk gereja. Itu tampangnya mata merah, pokoknya mengerikan. 70, kita pikir jiwa-jiwa cari Yesus. Tahu-tahu di mereka mau tes kita para pelayan. Waktu itu saya umur antara 23-24 tahun, pengkhotbah KKR 3 hari, pengkhotbah tunggal. Waktu masuk penerima tamu, waktu pegang tangannya, dia bilang apa? Shalom, setan sudah datang nih. Di situ penerima tamu kaget. Umur-umur orang datang gereja bilang shalom, setan udah datang nih. Maka penerima tamunya ketakutan, lari lapor kita di konsistori rumah pendeta. Ini di gereja Protestan. Kita berdoa, mereka bilang aduh itu santet datang habis kita. Waktu kita pergi memang ibadah sudah kacau.
Bapak Ibu, itu binatang-binatang masuk memenuhi gereja. Biasanya kayak laron atau apa itu ada musim tertentu. Ini bukan musimnya. Belalang segala macam penuh gereja, dibersihkan berkarung-karung sampai jam 1 pagi. Baru saya naik khotbah. Waktu khotbah itu saya ingat amanat agung. Tuhan bilang, pergi jadikan semua bangsa murid. Ketahuilah aku menyertai kamu. Penyertaan inilah yang saya yakin bukan penyertaan biasa. Ini penyertaan dengan penuh kuasa. Maka di situ saya percaya, bukan saya hebat. Sebagai manusia saya pikiran juga. Lalu saya diberi kemampuan untuk mendemonstrasikan. Dengan cara apa? Tantang mereka. Saya bilang, santet saya, suanggi saya. Kalau kau suanggi masuk, dengar Yesus omong kosong. Santet saya. Tiba-tiba karena 70 atau 69 di dalam, yang 70 ada ritual di luar, meledak, lari dia. Tinggal 69. Sudah maju bertobat, berlutut. Itu waktu jama, bukan jama lagi. Saya emosi, saya jambak kau ini dari tadi. Aduh, emosi loh, benar. Emosi saya. Makanya jangan bikin aneh-aneh, kan ibadahnya jam 7, jadinya 1:30. Di tempat lain lagi, KKR mau mulai, teman saya mati. Bukan sakit, tadi masih mending, mati. Opa tadi masih mending. Teman saya mati. Karena tempat di mana kami nginap, rumah jemaat, itu rumah mantan suanggi yang sekarang menjadi persekutuan doa. Kami sudah rasa sejak kami mandi siap-siap, kok ada lari-lari di atas. Langsung dia bilang begini, Bapak mohon maaf ya, memang begitu karena kawan-kawan lama saya paling tidak suka saya. Kawan lama siapa? Sesama suanggi, sesama tukang santet. Itu memang fakta, kayak orang di atas atap rumah. Tiba-tiba kawan saya putus napas. Wah, ini udah mau jam khotbah ini. Saya pegang nadi hidung semua, napas putus betul-betul. Namanya Denny, sekarang hidup. Tapi tim itu, tim kami orang-orang sederhana. Saya juga waktu itu baru mahasiswa teologi semester berapa, pendoa ibu rumah tangga biasa. Tapi ibu-ibu rumah tangga yang percaya Yesus, dipenuhi oleh kuasa roh. Mereka doa-doa 1/2 jam sampai 45 menit hidup. Pas hidup tuh saya hantam itu suanggi-suanggi semua. Kau boleh ada kuasa, Yesus yang aku sembah, Dia Allah yang maha kuasa. Makanya Paulus berkata apa? Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kalau orang mengenal Yesus, saya percaya sesuatu terjadi. Dimulai dari pertobatan, yang kedua kesiapan untuk berperang, dan orang mengalami kuasa Allah akan diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Di dalamnya ada firman, ada pemberitaan Injil, ada perisai, ada keselamatan, ada ketopong, ada kehidupan doa yang luar biasa. Kiranya khotbah saya malam ini melengkapi kita semua. Jangan pulang sebelum Anda mengalami kuasa itu. Dimulai dari penyerahan total kepada Dia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pemusik ada di depan. Kita mau berdoa, kita berserah. Bawa dirimu, apapun adanya dirimu, Yesus sanggup menolong engkau. Yang berdosa diampuni, yang sakit Dia sembuhkan, yang terikat terbelenggu Dia lepaskan. Mari kita berdiri Bapak Ibu jemaat. Terima kasih Tuhan.